DPR resmi mengesahkan 3 rancangan undang-undang daerah otonomi baru atau RUU DOB Papua pada sidang paripurna Kamis siang tadi. Pengesahan RUU ini menandakan pemekaran Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah meskipun diwarnai pro kontra dari rakyat Papua. Apa dampaknya bagi warga bumi Cendrawasih pasca pemekaran 3 provinsi baru di Papua ini? Dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore Bang Doli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua. Selamat sore Pak Timotius. Selamat sore, salam. Dan ada Adriana Elizabeth, Koordinator Jaringan Damai Papua. Selamat sore Ibu Adriana. Selamat sore Mbak Rifana. Oke, saya mau ke MRP terlebih dahulu. Pak Timotius, DPR akhirnya mengesahkan 3 RUU DOB Papua. Bagaimana Anda dan teman-teman MRP merespon pengesahan 3 provinsi baru ini? Pak Timotius. Ya, baik. Hari ini kami MRP dengar bahwa DPR ini telah mengesahkan 3 RUU menjadi undang-undang. Ya, ini memang keinginan Jakarta dan kebijakan terhadap pembentukan DO baru di Papua. Ya, MRP konsisten dan konsekuen menyampaikan aspirasi mayoritas yang menolak. Itu dengan melakukan uji material perubahan 19 pasal di Mahkamah Konstitusi karena DOB ini konsekuensi dari perubahan sepihak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 atas Undang-Undang 21 Tahun 2001. Sehingga memang pengesahan perubahan undang-undang maupun pengesahan DOB ini tanpa partisipasi atau aspirasi dari rakyat. Ya, Jakarta atau pemerintah pusat mengklaim bahwa ada aspirasi, tapi itu para elit. Elit menyampaikan orasi, menyampaikan aspirasi atau deklarasi di ruang-ruang hotel dan lain-lain, itu menjadikan dasar pemerintah pusat untuk melakukan DOB baru ini. Oke, baik. Artinya MRP menolak, kemudian akan mengajukan uji materi begitu ya ke MK atas 3 undang-undang ini. Menurut Anda dan teman-teman MRP, pembahasan RUU DOB Papua ini terlalu cepat dan tidak sesuai dengan prosedur? Iya, ini kita lagi uji material di Mahkamah Konstitusi. Terus etika hukum kita di negara ini seperti apa? Dan pada putusan kepastian hukum, ya DPR bergebu-gebu bersemangat tetap melakukan pengesahan undang-undang ini tanpa menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini artinya DPR menunjukkan penyelenggaraan negara yang buruk terhadap rakyat, terutama orang asli Papua. Oke, Bang Doli, ini tadi menurut MRP mereka menolak, kemudian akan mengajukan gugatan uji materi terhadap 3 undang-undang ini, dan banyak juga yang mengkritisi bahwa pembahasannya ini terlalu cepat, minim keterlibatan warga Papua. Kalau tadi pernyataan dari Pak Timotius dan tidak melalui mekanisme hukum yang benar, tanggapan Anda seperti apa, Bang Doli? Bukan kesimpulan Nana aja. Pertama kan yang sekarang sedang diuji materi Undang-Undang Nomor 2 2001 tentang otonomi khusus. Ya kan nggak mungkin kalau kemudian nanti 3 undang-undang ini mau diuji materi lagi ya. Saya kira itu kan kita harus menghargai hak konstitusi dari warga negara. Jadi tidak ada yang melarang. Nah yang kedua saya perlu jelaskan soal pemekaran di Papua ini sebetulnya bukan ide yang baru, ya kan? Bahkan di Papua bagian selatan itu mereka berjuang untuk memekarkan menjadi provinsi Papua Selatan sejak tahun 2002. 20 tahun yang lalu mereka sudah berjuang, gitu. Nah, memang beliau yang lebih konkret realisasi adanya pemekaran ini, ya. Itu pada saat pembahasan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001. Itu sekitar bulan Maret tahun yang lalu. Itu sudah 1 tahun lebih sebetulnya perbincangan tentang pentingnya pemekaran provinsi di Papua. Nah, setelah Undang-Undang Nomor 2 2021 ini undang-undang otsus itu, kemudian semakin intensif pemerintah bersama DPR, kami di Komisi 2, untuk menindaklanjuti salah satu amanat secara implisit dari undang-undang itu. Nah, kemudian terjadilah bahasan serius, kemudian diambil inisiatif oleh DPR berdasarkan
kesepakatan dengan pemerintah, kita menyusun 5 rancangan naskah akademik dan 5 rancangan undang-undang terhadap pendekatan adat yang ada di Papua. Sebetulnya kita ini menginginkan prinsipnya adalah bagaimana supaya seluruh daerah di Republik ini, ya termasuk Papua, itu juga kita bisa melakukan percepatan pembangunan, melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Terlepas inisiatif dari siapa, yang penting adalah niat baik pemerataan pembangunan supaya wilayah pelosok Indonesia ini menjadi maju, itu yang paling penting. Jadi bukan sesuatu yang ujuk-ujuk dan tiba-tiba. Jadi proses akhir yang terakhir ini, pembahasan undang-undang itu, sebenarnya proses pemanakan akhir dari proses panjang yang sudah dilalui. Saya cuma katakan bukan sesuatu yang baru, bukan yang buru, bukan yang terdesak-desak dan. Pak Doli, tapi tadi kan dikatakan ya oleh Pak Timotius bahwa ini sebenarnya keinginan Jakarta saja, bukan keinginan warga Papua. Meskipun Menko Polhukam mengatakan bahwa dari hasil survei hampir 80% masyarakat Papua menginginkan ini. Jawaban Anda seperti apa, Bang Doli? Iya, saya kira itu satu fakta ya, ada survei yang bukan. Yang kedua, saya setahun 13 bulan ini bolak-balik Papua. Memang fokusnya ngurusin partai saya gitu. Tapi karena saya juga adalah ketua Komisi 2, pada saya datang di mana-mana selalu orang tidak bisa melepaskan melihat saya terlepas dari posisi itu. Nah, saya bertemu dengan masyarakat di sana, bukan hanya elit-elit saja ya. Saya bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan segala macam ya. Mereka antusias dengan adanya pemekaran ini. Karena apa? Karena kita menjelaskan bahwa pemekaran ini itu untuk Papua, untuk kemajuan pembangunan di Papua, untuk pemekaran. Ya, nah saya selalu mengatakan begini, di luar Papua sekarang ada 329 calon daerah otonomi baru yang terdaftar di Kemendagri. Mereka sekarang teriak keadilan, kenapa kami tidak juga dimekarkan? Artinya mereka itu adalah apa kami mau maju belum tercapai. Sementara Papua kemudian diberi prioritas gitu. Nah, saya mau jelaskan, sebenarnya pemekaran itu adalah ya memperpendek rentang kendali, atau memperpendek masyarakat dan semua masalah dan dinamika dengan institusi yang mereka percaya untuk bisa membantu menyelesaikan masalah. Memperpendek rentang birokrasi begitu ya. Masyarakat, kalau kita masyarakat ini Indonesia ini bertumbuh, berkembang, ya seharusnya makin lama makin banyak daerah-daerah otonom itu. Baik. Ibu Adriana, dari analisa Anda, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Timotius, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Doli dari DPR, apakah memang dengan adanya pemekaran 3 provinsi baru ini memberikan banyak benefit atau justru malah sebaliknya? Dari analisa konflik ini sebenarnya menunjukkan memang masih ada perbedaan perspektif ya. Semua posisi itu benar, tetapi karena konflik ya ini kan harus dipertemukan nih. Jadi pemerintah Jakarta misalnya mengatakan bahwa ini untuk kepentingan Papua, mempercepat pembangunan dan sebagainya, itu benar. Tapi Papua punya kondisi yang berbeda gitu. Ada hal-hal yang menjadi concern mereka. Jadi kalau kembali ke survei yang disampaikan bahwa 18% menolak, ya itu ada hal-hal yang memang masih menjadi concern mereka. Misalnya soal yang belum bisa di atas. Bagaimana menghentikan konflik, bagaimana menyelesaikan persoalan HAM, itu yang menjadi concern. Jadi kalau dilihat sebetulnya yang menolak itu kita harus dengar alasan mereka menolak apa. Ya. Karena situasinya konflik, kalau tidak konflik mungkin tidak akan serumit ini gitu. Nah, kemudian kalau saya pernah menjadi ahli yang dihadirkan di sidang MK. Saya mengatakan untuk isu Papua itu selalu harus perhatikan 3 hal. Perhatikan prosesnya gitu. Kalau prosesnya diklaim oleh Jakarta baik tapi tidak oleh Papua juga sulit, tapi sebaliknya juga demikian. Nah, kemudian representasi. Siapa yang mewakili siapa? Karena Papua itu sangat heterogen. Ya. Jadi itu tidak akan mudah kita mengatakan semuanya setuju gitu. Nah, kemudian juga soal substansi yang perlu kita dengar. Apa sih persoalan-persoalan yang masih mengganjal selama ini gitu. Nah, kalau kita kurang memperhatikan 3 hal itu, ya muncul lagi lah persoalan-persoalan seperti ini gitu.
Jadi saya melihat secara objektif dari analisa konflik, ini salah satu sebab kenapa situasinya masih seperti hari ini. Salah satu penyebab konflik itu karena perbedaan perspektif, perbedaan cara melihat satu hal yang sama, tapi dengan concern yang berbeda. Oke, Itu sih Mbak Rifana dari saya. Ya, Pak Timotius, dengan adanya pengesahan ini, tadi kan ada persoalan konflik ya yang disebutkan oleh Bu Adriana. Ada klaim bahwa pemerintah pusat juga niatnya baik, tapi ada penolakan juga dari MRP. Tapi apakah dengan pengesahan ini menurut Bang Timotius, di lapangan di sana akan lebih memperuncing konflik antara pendukung dan juga penolak DOB ini, Pak Timotius? Ya, penolakan ini berbagai faktor. Tetapi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah undang-undang pertama itu ada 24 kewenangan ya, ada 24 kewenangan, hanya 4 saja. Sama implementasi otonomi khusus 20 tahun. Sedangkan sisa 20 kewenangan itu sama sekali tidak dilakukan. Harapan rakyat sesungguhnya itu evaluasi dulu. Evaluasi secara total. Sebagaimana keinginan Jokowi pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Jadi sebelum perubahan itu harus dilakukan konsultasi dengan berbagai pihak di Provinsi Papua dan Papua Barat. Itu keinginan Bapak Presiden waktu itu. Tetapi keinginan itu tidak terjadi. Dan ini tabar komunikasi antara lembaga-lembaga di Papua dan masyarakat. Jakarta selalu itu mengklaim bahwa sudah komunikasikan dengan pihak Papua. Ya, saya jujur mengatakan bahwa ini Jakarta kan datang, mohon maaf perwakilan dari DPR, datang kemudian ketemu dengan elit, jangan akar rumput. Sekalipun ada LMA, terus masyarakat adat, kepala suku itu saya jujur bahwa kepala suku yang diangkat. Bukan yang benar-benar bicara tentang masyarakat. Baik. Bukan dari akar rumput. Artinya konfliknya akan semakin meruncing begitu? Jadi itu. Nah, yang kedua, konflik yang akan terjadi antara pro dan kontra. Nah ini kita tidak prediksi sejauh mana konflik itu akan terjadi, tapi pro dan kontra itu tetap akan terjadi setelah pengesahan undang-undang baru ini. Oke. Pak Doli, ini bagaimana kalau bahwa pro dan kontra akan selalu terjadi meskipun eskalasi konfliknya itu belum bisa diukur oleh teman-teman dari MRP? Kenapa? Saya ya? Iya, Pak Doli. Gimana? Oke, Pak Doli, ini potensi konfliknya masih ada, potensi konflik pro dan kontra yang mendukung dan juga menolak DOB Papua. Meskipun eskalasi konfliknya itu belum bisa diperkirakan, tapi perbedaan itu akan terus muncul. Setelah pengesahan, ini kan akan nanti mengganggu bagaimana sistem administrasi di daerah-daerah otonomi baru, Pak Doli. Iya, saya kira setiap ada keputusan, kebijakan, tentu ada pro dan adanya kontra. Jadi kita juga bagi ada pihak yang sekarang belum setuju tentang pemekaran ini, dan saya kira memang ini tugas kita semua ya, terutama pemerintah pusat ya, untuk memberikan penjelasan informasi yang betul-betul dan sambil juga menunjukkan bahwa langkah yang dilakukan terhadap proses pembentukan provinsi ini itu memang betul-betul balik kepada tujuan yang awal tadi ya, bagaimana mempercepat kemajuan dan pembangunan di Papua. Nah, saya atau kami juga sebetulnya di Komisi 2 kemarin waktu rapat di panitia kerja itu menyampaikan kepada pemerintah, terutama kepada Menteri Dalam Negeri ya, bahwa ketika provinsi nanti terbentuk dengan disahkannya 3 undang-undang ini, itu bukan Suaranya Pak Doli hilang, Pak Doli. Oke, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Ahmad Doli Kurnia. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ketua Komisi 2 DPR, ada Ahmad Doli Kurnia, Adriana Elizabeth dari Jaringan Damai Papua, dan Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua. Bang Doli, bisa diteruskan, tadi terpotong karena komunikasinya terputus. Iya, jadi sebetulnya mengatakan sampaikan kepada pemerintah bahwa ketika pada saatnya undang-undang ini disahkan dan kemudian proses pemekaran itu jadi itu bukan sesuatu yang final, artinya belum selesai, baru mulai.
Jadi oleh karena itu kami meminta supaya pemerintah membuatkan roadmap atau rencana kerja ya tentang bagaimana proses pembentukan provinsi ini sampai betul-betul utuh dan juga bicara tentang bagaimana secara keseluruhan agenda kerja untuk proses pembangunan yang tadi saya katakan itu. Misalnya ya, kami beranggapan bahwa kalau untuk mempercepat pembangunan, proses pembentukan provinsi saja itu belum cukup. Mungkin harus diikuti dengan pembentukan kabupaten kota, kemudian juga mungkin distrik, ke tingkat desa. Itu yang tadi saya katakan bahwa jika kita ingin mempercepat pembangunan, itu kan bagaimana kita mendekatkan diri sebetulnya antara institusi-institusi pemerintah dengan masyarakat, sehingga pelayanan publik, kemudian program-program pembangunan segala macam itu bisa langsung dirasakan dengan kepada masyarakat. Oke, baik, bahwa ini titik awal ya, RUU ini atau undang-undang ini baru titik awal, pemerintah diharapkan membuat roadmap pembangunan 3 provinsi baru ini ke depan begitu. Tapi saya ingin tanya ke Bu Adriana. Bu Adriana, bagaimana kemudian ketika pemerintah diharuskan membuat roadmap pembangunan 3 DOB baru ini, tapi di sisi lain konflik ataupun pro dan kontra ini masih terjadi antara pendukung dan juga penolak DOB. Ini bagaimana untuk bisa menyatukan titik ini bersamaan? Ibu Adriana. Ya, kalau kita ingin memajukan Papua, tentunya dalam hal ini harus banyak mendengar dari Papua. Kalau tadi dikatakan pemekaran ini ditujukan untuk menambah dapil Papua yang ada di Jakarta misalnya. Nah ini sebenarnya saat ini ada MRP gitu. MRP itu bisa ditanya, kemudian DPRD Papua, pemerintah daerahnya. Nah lebih banyaklah mendengar aspirasi mereka itu. Sebenarnya ke depan ini Papua sebaiknya seperti apa. Katakan kalau ada penolakan itu, penolakannya di mana sebetulnya. Jadi harus ada seirama gitu. Karena kalau Jakarta menganggap inilah yang terbaik, tapi bagi Papua ini belum yang terbaik, ya itu yang menurut saya harus ditanyakan gitu. Termasuk untuk daerah-daerah yang menjadi hotspot konflik di wilayah Pegunungan Tengah, itu lebih butuh perhatian juga gitu. Apakah pemekaran akan bisa menyelesaikan konflik di sana? Menurut saya belum menjadi jaminan juga gitu. Jadi hal-hal ini yang menurut saya bisa dimulai lagi pembicaraannya. Tetapi tadi saya sudah juga dan berita hari ini bahwa RUU ini atau undang-undang yang sudah ditetapkan untuk 3 provinsi baru ini akan diajukan ke MK juga kan. Nah artinya bukalah dialog cara dengan sebanyak mungkin mendengar pihak-pihak yang ada di Papua. Nah kita jangan beranggapan bahwa kita itu dari jauh bisa melihat Papua. Dinamika internal Papua itu sangat tinggi. Karena konflik yang terjadi sebenarnya bukan hanya antara Jakarta Papua. Kita lihat terakhir misalnya dari Pegunungan Bintang mengatakan bahwa mereka tidak mau ikut ke provinsi yang baru tapi mau berdiri menjadi provinsi sendiri. Itu menunjukkan sebuah dinamika internal yang sangat luar biasa. Jadi kita tidak bisa beranggapan bahwa kita tahu semua hal tentang Papua. Nah biarkan orang-orang di Papua, perwakilan-perwakilan atau unit-unit yang ada di Papua itu untuk mereka juga berbicara dan kita lebih banyak mendengar. Karena ini terkait dengan upaya saya selalu mendorong dan membuka dialog untuk kita lebih banyak tahu. Karena berinteraksi dengan Papua ini menjadi kunci. Kalau kita memutuskan tanpa kemudian melihat persoalannya apa yang ada di Papua yang dihadapi. Karena ini ada perbedaan kekuasaan, perbedaan sistem ekonomi, perbedaan sistem sosial budaya yang kita tidak sepenuhnya paham gitu. Nah ini akan sangat berpengaruh kepada hasil yang ditetapkan. Sebaik apapun niat pemerintah, tapi kalau tidak dapat respons yang baik di dalam perjalanannya pasti akan seperti ini. Mungkin tidak meruncing, tetapi konfliknya tidak akan berakhir. Ibu Adriana, tapi dengan belum berakhirnya konflik akan sulit ya dimulainya pembangunan begitu ya di 3 provinsi baru ini. Pembangunan kan jalan terus ya, Mas ya. Tetapi yang saya inginkan sebetulnya bagaimana Jakarta dan Papua itu bertemu dengan melihat sesuatu itu dengan cara pandang yang sama. Itu yang belum pernah terjadi. Karena tidak ada komunikasi yang intens yang selalu saya
sampaikan tentang perlunya dialog itu. Oke, baik. Terakhir Pak Timotius, harapannya ini apa dari Majelis Rakyat Papua dengan sudah disahkannya ini undang-undang 3 daerah otonomi baru, tapi di sisi lain Anda dan juga teman-teman akan mengajukan gugatan uji materi, pembangunan harus tetap jalan terus karena itu rencana dari pemerintah pusat untuk pemerataan infrastruktur di 3 daerah otonomi baru ini. Tapi harapannya apa, Pak Timotius? Ya, harapannya tentu pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat ya, konsekuen melaksanakan undang-undang yang juga ditetapkan oleh pemerintah sendiri. Jangan-jangan situasinya sama seperti melaksanakan undang-undang yang pertama. Undang-undang pertama itu kan tidak sepenuhnya dilaksanakan. Yang tadi saya bilang itu, 24 kewenangan itu hanya 4 saja jalan, sisanya tidak dilaksanakan. Saya khawatir kepemimpinan seperti ini, birokrasi di pemerintah pusat seperti ini, dan orang-orang yang sama seperti ini, apakah benar mereka melaksanakan secara konsekuen undang-undang yang mereka tetapkan? Karena dari 19 pasal perubahan kemarin, itu ada 9 pasal yang memang sangat merugikan hak dasar bangsa Papua. Jadi kekhususan itu hilang. Di undang-undang kedua ini, perubahan kedua ini kekhususan itu hilang. Jadi sesungguhnya undang-undang ini tidak ada jiwanya, rohnya nggak ada, tidak ada. Itu. Sehingga saya pikir ini mubazir saja. Bicara bila kesejahteraan, ya ini kebijakan negara, ya silakan saja. Jadi pembangunan itu memang kewajiban negara untuk membangun di mana saja seluruh wilayah Republik Indonesia. Tapi khusus di Papua, ya pemerintah pusat dalam hal ini, DPR harus ketahui bahwa Papua itu daerah khusus. Ya tadi kalau Pak Dewan sampaikan bahwa memang aspirasi dari dulu, tapi ya itu benar aspirasi dari dulu. Tapi kalau tidak melalui mekanisme hukum yang benar, taat hukum untuk pemekaran ini terjadi, saya pikir ya kita menyimpang dan tetap konflik itu terus akan ada. Mungkin diselesaikan dengan pasukan, kita drop pasukan banyak-banyak ke Papua dan akan menangani semua masalah. Tapi itu bukan solusi. Baik. Kita tunggu nanti bagaimana pola komunikasi ataupun dialog yang harusnya dikedepankan oleh pemerintah pusat untuk bisa mendengar apa yang menjadi kemauan dari warga Papua begitu ya. Dan kita tunggu juga nanti bagaimana hasil gugatan uji materi terhadap 3 undang-undang daerah otonomi baru ini yang baru disahkan DPR. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia, Timotius Murib, Ketua MRP Majelis Rakyat Papua, dan Adriana Elizabeth, Koordinator Jaringan Damai Papua. Sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.